Ihsan menurut bahasa artinya berbuat baik atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah yaitu perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Nawawi, ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan dengan penuh khusyuk, huduk dan sebagainya. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ihsan merasa selalu berada dalam pengawasan Allah, tentunya akan senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada hambanya. Sudah seharusnya pula kita melakukan dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ihsan meliputi 3 aspek yang fundamental. Ketiga hal tersebut adalah ibadah, muamalah, dan akhlak. 1. Ibadah. Kita berkewajiban ihsan dalam beribadah, yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. 2. Muamalah. Dalam bab muamalah, ihsan dijelaskan Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. 3. Akhlak. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan sebuah dari ibadah dan muamalah. Seorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadis yang telah dikemukakan di awal video ini, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan ihsan, yaitu 1. Ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua bisa dilakukan dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati serta memenuhi semua keinginannya mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. 2. Ihsan kepada kerabat karib adalah dengan jalan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi. Silaturahmi adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hal ini dikarenakan sebab paling utama terputusnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi. 3. Ihsan kepada anak yatim. Barang siapa meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan menuliskan kebaikan pada setiap lembar rambut yang disentuh tangannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Hasan, Ibnu Abi Aufa. Berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Ihsan kepada fakir miskin. Berbuat baik terhadap fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. Ihsan kepada tetangga dekat, tetangga jauh, serta teman sejawat. Ihsan kepada tetangga dekat meliputi tetangga dekat dari kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah. Sedangkan tetangga jauh yaitu tetangga yang jauh, baik jauh karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah. Adapun yang dimaksud teman sejawat adalah yang berkumpul dengan kita atas dasar pekerjaan, pertemanan, teman sekolah atau kampus, perjalanan, ma'had, dan sebagainya. Ihsan kepada tamu. Ihsan kepada tamu secara umum adalah dengan menghormati dan menjamunya. Tamu yang datang dari jauh termasuk dalam sebutan Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan jauh. Cara berbuat baik terhadap mereka adalah dengan memenuhi kebutuhannya, menjaga hartanya, memelihara kehormatannya, dan menunjukkan jalan jika ia meminta. Ihsan kepada karyawan atau pekerja. Kepada karyawan atau orang-orang yang terkait perjanjian dengan kita, termasuk pembantu, tukang, dan sebagainya, kita diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering.
tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Secara umum kita juga harus menghormati dan menghargai profesi mereka.